Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih buat kru live Zoom yang Pak Pran, Pak Sandy, Bu Sari yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya berbagi mungkin ya di live Zoom ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya di 3i Network ini, kalau saya cerita mungkin latar belakang saya bukan siapa-siapa. 2014 itu saya masih ngojek. 2014 saya masih ngojek dan terakhir saya berhenti ngojek. Kenapa? Karena motornya itu dijual sama yang punya motornya. Jadi saya itu ngojek bukan ngojek online tapi ompangan ya. Jadi saya per hari bayar ke yang punya ojek itu 25.000 per hari. Kalau saya store itu dari pagi sampai jam 6 maghrib. Itu saya bayar 25.000. Kalau sampai malam saya tambah lagi. Nah dari situ saya harus bertahan hidup bagaimana? Akhirnya 2014 akhir itu benar-benar saya lagi dalam kondisi terpuruk. Uang tidak punya, kendaraan nggak ada, kemudian rumah pun nggak ada. Ya saya harus nginduk di orang tua. Saya harus nginduk di orang tua karena saya waktu itu memang single parent. Saya duda mungkin anak satu. Nah dari situ saya berpikir saya miskin, anak saya jauh lebih miskin nantinya. Saya hanya berdoa saja, pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Saya pasrah berdoa, dalam sela-sela doa saya mungkin dikabul sama Tuhan. Jadi, saya meminta satu peluang usaha yang terbaik. Akhirnya saya pencarian dari desa Majalaya, Ibun, itu ke Cicalengka. Dan di Cicalengka ini, ternyata ada leader besar juga di 3i Network. Namanya Ibu Hajah Iis Reni. Nah, awal mula saya nggak dikenalin sama Bu Hajah Iis. Cuman perkenalan dengan bisnis 3i Network ini, saya itu dari brosur, uniknya dari brosur. Brosur tentang 3i Network. Jadi mungkin Tuhan mengirimnya melalui brosur, dan saya yang membaca brosur itu. Nah dari brosur itu ada kontak person Bu Hajah Iis. Saya telepon, Bu Iis, gimana nih caranya saya ingin tahu tentang 3i Network. Ternyata Bu Isnya lagi dirawat di rumah sakit, Pak. Jadi, saya menunggu peluang bisnis 3i Network ini sampai 8 hari. Menunggu Bu Hajah Is pulang dirawat dari rumah sakit. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, Bu Is benar nelfon saya. Pak Med, saya udah pulang nih di rumah. Pak Med mau ke rumah nggak? Waktu itu saya bingung, Pak, mau ke rumah Bu Is. Bingungnya kenapa? Karena ya dari Majalaya ke Cicalengka kan lumayan pakai ongkos gitu. Benar-benar saya dalam kondisi terpuruk, nggak punya uang gitu. Nah, dari situ ada teman, saya pinjam motornya, saya datang ke rumah Bu Is dan ngobrol tentang 3i Network ini. Bu Is jelasin, konsepnya sederhana, menabung dan ngajak orang nabung. Kata saya ini mudah dicerna lah, gampang lah kata saya. Saya katakan gampang saja. Tapi apa yang terjadi? Bu Is itu minta, sok Pak Ahmed harus nabung dulu. Nah dari situ saya kebingungan. Nabungnya dari mana? Saya nggak punya uang kata saya. Mau minta ke orang tua malu. Akhirnya saya pulang tangan kosong, hanya berdoa saja. Ya Tuhan kata saya ingin bisnis ini bagus gitu, tapi saya nggak punya uang. Doa saya didengar lagi sama Yang Maha Kuasa. Doa saya didengar lagi sama Tuhan. Akhirnya dalam 2 hari, Bu Is nelpon, Pak Med ke rumah lagi. Ada apa Bu? Saya kan sudah nggak punya uang nih, bukan nggak minat, saya nggak punya uang jujur. Tapi win-win solution. Bu Is ngasih solusi, kalau Pak Med bisa ngajak 5 orang, nanti nabungnya yang 350.000, itu saya talangin kata Bu Is. Nah, saya katakan, saya bisalah ngajak 5 orang gitu. Nah, tetapi belum diinput Pak, belum diinput datanya. Itu Januari belum diinput. Sampai akhirnya saya keliling dulu cari teman, saudara, tetangga, lingkungan. Tapi not respon, nggak ada satupun yang mau join, nggak ada satupun. Sampai saya katakan di pikiran saya mudah kok, ketika saya lakukan sulit gitu. Ternyata mungkin ujiannya di situ, Pak. Jadi kalau ada bisnis yang sulit di awal, itu kesininya mungkin lebih mudah. Saya selalu berpikir positif saja. Sampai saya waktu itu tinggalkan lingkungan Kabupaten Bandung. Saya tinggalkan Kabupaten Bandung. Berbulan-bulan, akhirnya saya harus hijrah ke Tasikmalaya, Pak.
Jadi awal mula saya mengembangkan bisnis 3i Network ini bukan di Bandung, tapi di daerah Tasikmalaya. Itu pun saya sempat kebingungan. Di Tasikmalaya itu saya minta diantar sama Bu Hajah Is. Bu Hajah, saya mau ke Tasikmalaya. Saya ingin hijrah dari Bandung ke Tasikmalaya. Dan saya minta izin dari orang tua. Mak, Pak, izinkan saya. Kalau di kampung kan bilangnya Mak sama Pak gitu. Nggak Bapak. Izinkan saya untuk berikhtiar. Maksimal saya punya peluang usaha, tapi nggak di Bandung, kata saya. Saya terlalu perih di Bandung, terlalu sedih di Bandung. Akhirnya saya memutuskan harus hijrah ke Tasik. Diizinkanlah sama kedua orang tua. Dan saya bilang gini, Mak, Bapak, saya tidak akan pulang sebelum saya membawa keberhasilan. Itu tekad saya. Saya tidak akan pulang sebelum membawa keberhasilan. Doain saja, sehat, panjang umur. Kalaupun toh saya tidak panjang umur, mungkin ini pertemuan terakhir saya. Sampai segitunya saya bilang ke orang tua. Saking banyaknya orang yang meremehkan saya di bisnis 3i Network. Tapi tekad saya bukan mundur, Pak Pran. Tekad saya, Bapak Ibu, tekad saya justru kebalikannya dengan orang-orang yang perkirakan. Saya tidak akan ketemu dengan mereka, saya tidak akan pulang dengan mereka sebelum saya berhasil. Hari pertama masuk ke daerah Tasikmalaya, ketika menemukan siang, enak banget. Di siang hari, cuacanya terang, saya ketemu banyak orang. Tapi ketika malam hari menjelang, di situ saya sempat panik. Di situ saya sempat bingung. Di mana saya harus tidur? Di mana saya harus bermalam? Sampai saya cari-cari musola, masjid. Itu kayaknya orang ketakutan. DKM-nya ketakutan. Ada, kalau di masjid itu ada kotak amal gitu. Takut uangnya hilang mungkin. Gitu. Sampai saya diusir. Bukan tempat tidur, ini tempat ibadah gitu. Tapi saya selalu berpikir, oke, nggak apa-apa lah. Saya pergi dari musola, cari pom bensin. Sampai tujuan saya prospek itu hampir hilang. Tujuan saya mencari orang itu hampir hilang. Kembali lagi ke tujuan, saya harus bertahan hidup gitu. Jadi uniknya bisnis 3i Network, unik sekali. Kalau saya cerita ya memang luar biasa lah. Jadi untuk tidur saya beli koran gitu. Saya berdua sama anak saya berdua. Saya beli koran, amparin sama koran di pom bensin, ada musolanya. Itu tidur, anak teriak-teriak, ya lapar, ya lapar. Itu perjalanan yang memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Nah ketika klimaknya saya berjuang habis-habisan di 3i Network, saya katakan, saya harus benar-benar kerjakan bisnis ini sampai berhasil. Kenapa? Saya pelajari programnya insurance. Menjamin bahwa kalau saya meninggal besok pun, minimalnya ada proteksi. Satu itu. Kenapa orang tidak mau? Karena orang pasti meninggal. Pasti lah. Orang pasti meninggal. Yang kedua, kenapa saya mau di 3i Network berinvestasi? Karena saya pasti tua. Dan setiap orang pasti tua. Dari situ saya melihat segmen pasar. Setiap orang pasti meninggal, setiap orang pasti tua, bahkan setiap orang pasti sakit. Dan saya membawa produk solusinya, 3i Network ini solusinya. Insurance dan investment. Kalau saya menawarkannya mungkin benar, itu pasti diterima. Dari situlah saya banyak belajar. Walaupun ya terkadang otodidak, terkadang ke upline saya, nanyain seperti apa. Terima kasih buat upline-upline tercinta saya. Ibu Hajah Isreni, Pak Abdul Rauf, Bapak Sarno, Bapak Afrial Tabrani, sampai Pak Kwancan, dan semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa Anda, saya bukan siapa-siapa. Kenapa saya ceritakan kisah saya dulu? Karena tanpa Anda semua, saya belum jadi siapa-siapa. Mungkin saya masih gembel, mungkin saya masih miskin. Nah, dari situ, alhamdulillah uniknya apa? Saya ketemu orang yang hebat, dikirim sama Tuhan.
Saya nggak kenal dengan Bapak JJ Zainal Abidin. Nggak pernah kenal. Jujur. Nggak pernah kenal sekalipun dengan Bapak JJ Zainal Abidin. Dia prospek saya waktu itu multi level marketing. Tapi saya nggak tertarik. Tapi saya pendekatan sama beliau. Saya balik prospek. Walaupun komisi saya belum ada, bonus saya belum ada, saya balik prospek. Apa yang terjadi? Bapak JJ langsung menyatakan bergabung. Dia sama. Nggak ada modal. Sampai menawarkan, Pak Mehmet, daripada tidur di pom bensin, yuk tidur di rumah saya. Dari situ, Pak, saya mulai menemukan zona agak nyaman. Agak nyamannya dari tidur di pom bensin, tidur di rumah gitu. Walaupun tidur di rumah orang itu nggak nyaman, itu aja. Malu dan lain sebagainya. Dikasih makan dan lain sebagainya. Nah dari situ saya berjuang dengan Pak JJ pakai motor ke mana-mana. Saya fokus membantu Pak JJ 3 grupnya, 3 jalurnya. Yang alhamdulillah mungkin singkat cerita Bapak JJ sekarang sudah Gold Agency. Bapak JJ Zainal Abidin. Dia mantan supir kontainer, lulusan kelas 2 SD. Tetapi berkat bisnis Tirai Network, yuk Velos terbaru sama penghasilannya yang luar biasa puluhan juta. Satu itu. Yang kedua, orang yang saya ajak, tadi kata Budian, fokuslah ke 3 jagoan. Yes. Kami punya prinsip pegang 3 jagoan dulu. Kalau yang 3 ini jadi, kita semua jadi, pasti. Maka jangan pernah fokus kerja ke atas. Kita fokus ke bawah. Jangan pernah fokus kerja ke diri pribadi. Tapi fokus membantu mitra yang 3 ini. Jika mitra yang 3 ini berhasil, kita nggak usah dipikirin, kita pasti jadi. Yang kedua, saya ketemu Pak Yoyo. Pak Yoyo ini luar biasa, pengusaha. Sampai sekarang kesibukannya pun luar biasa. Mungkin 1 atau 2 jam dia tinggalkan usaha konveksinya itu sulit sekali. Di live Zoom pernah Pak Yoyo live Zoom. Alhamdulillah berkat bisnis Tirai Network, Pak Yoyo pun nembus di Gold Agency. 3 kakinya saya pegang aktif. Ada Bu Hajah Neneng yang Silver Agency. Kemudian kaki keduanya ada Bapak Ismet yang Brown Agency. Kaki ketiganya itu ada Bapak Asep Ruhyat dan Bapak Koyum yang hari ini sebetulnya saya ada leader meeting di rumah saya. Di belakang lagi kumpul mitra-mitra saya. Saya katakan saya live Zoom dulu. Saya ingin berbagi dengan seluruh 3i Network Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu kaki kedua. Kaki ketiga saya ketemu dengan Dr. Nas Bapak Ian. Bapak Ian ini dosen, tetapi dia penganggur, berat. Sampai dia terpuruk, tidur di kontrakan. Dan saya cerita, ayo bangkit sama saya Pak Ian. Mungkin punya nasi 1 bungkus berdua, ya saya alami. Tapi hari ini alhamdulillah. Pak Ian menjelma menjadi seorang Silver Agency dengan mobilio terbaru. Jadi 3 mitra saya sudah alhamdulillah naik ke jenjang-jenjang yang lumayan agak nyaman lah. Kalau di Silver above itu udah agak nyaman. Dan target saya bukan hanya menciptakan 3 mitra saya, tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, panjangkan umur saya. Saya tidak akan melihat orang itu notabene basicnya dari mana, latar belakangnya seperti apa. Karena salah kalau pandangan orang melihat dari fisik klik semata. Dia nggak punya uang. Oke. Tapi kan dia punya akal dan pikiran. Yang nilainya jauh lebih mahal daripada uang. Saya punya prinsip seperti itu Pak Pran. Jadi saya bisa bertahan sampai hari ini. Ini rumah juga alhamdulillah. Rumah yang bagi saya ini adalah titik awal. Saya berdua dengan istri saya di sini di 3i Network ingin membuktikan kepada semua yang awalnya kami bukan siapa-siapa. Kemudian apoteker ditinggal sama orang tuanya memang dari kecil. Bapaknya sudah almarhum. Kemudian saya juga sekarang sudah nggak punya kedua orang tua. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Doakan kami menjadi pasangan sakinah mawadah warahmah. Bukan hanya sukses di 3i Network, tetapi sukses di dunia dan akhirat kelak. Berkat bisnis 3i Network, alhamdulillah, saya sampai abadikan D350 Win Fortuner VRZ. Orang lain mengatakan nggak mungkin. Kamu baru Gold Agency, waktu itu saya Gold Agency, nggak mungkin kebayar loh. Fortuner berapa cicilannya per bulan? Tapi saya katakan gini, saya banyak masalah, bisa keluar dari zona masalah.
Dan Tuhan itu ngasih beban, ingat teman-teman semua, Tuhan ngasih beban di batas kemampuan kita. Jadi ketika beban itu 1 kintal, kita mampu menanggungnya. Beban itu 80 kilogram, ya kita mampu menanggungnya gitu. Nggak mungkin melebihi kapasitas kita, kemampuan kita itu. Jadi percaya dan yakinlah, jika teman-teman ingin jadi kron, terus melaju aja, terus melaju saja, terus melaju saja, terus melaju. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah, apapun kondisinya. Jangan pernah berhenti. Saran saya, jangan pernah berhenti. Saya mengalami kondisi yang sangat parah pun, saya tidak pernah berhenti di Triad Network. Kenapa? Saya selalu fokus ke tujuan saya. Saya ingin jadi crown agency. Impian saya yang terbesar, karena saya muslim, saya ingin naik haji. Tidak mungkin saya nunggu kuota reguler. Bagi yang muslim, tahu sendiri, kuota reguler naik haji 15 tahun, nggak mungkin. Tetapi kalau sudah crown agency, penghasilan di atas 200 juta, itu bonus 1 bulan bisa untuk naik haji. Kita ambil kuota haji yang plus 185 juta, bisa berangkat. Tahun depan, target saya bisa berangkat naik haji. Bersama Pak Gusmik. Saya tadi telepon pagi-pagi, Pak Gusmik, indahnya kalau kita bisa berhaji nanti. Dan besok tanggal 4, teman-teman yang lagi lengar di live Zoom ini, saya dengan Pak Gusmik kolaborasi di Hotel Katulistiwa Jatinangor. Besok tanggal 4 di Hotel Katulistiwa Jatinangor saya dengan Pak Gusmik. Kenapa? Karena waktu umroh kemarin saya yang pertama kali dia nelpon video call Bapak Gusmik. Pak ini benar lagi di Mekah? Iya, saya lagi di Mekah. Bulan Maret saya beserta istri saya umroh bareng di sana. Kami serahin pada Tuhan dan uniknya 2 tahun saya bertahan gol. Setelah umroh saya minta di sana diangkat saya jadi platinum agency. Diangkat jadi platinum agency. Jadi kekuatan utama kita ikhtiar secara maksimal, tempatnya sudah tepat, kendaraannya sudah kendaraan yang tercepat menurut saya Triad Network ini. Kendaraan yang tercepat ada di Triad Network. Wadahnya pun sudah sangat kuat, Salim Group. Leader-leadernya pun leader-leader yang luar biasa menurut saya. Ada Pak Kwansen, ada 12 kron yang mudah-mudahan jadi panutan buat kita semua dan bisa menciptakan kron-kron berikutnya termasuk saya. Tidak bisa saya sendiri, jujur. Kami masih butuh bantuan para leader-leader yang hebat, yang handal. Tetapi insya Allah Pak Pran, mungkin kalau saya bisa, teman-teman yang di sana jauh-jauh lebih bisa daripada saya. Ya, Pak Mehmet, sebelum closing statement Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya Pak Mehmet ya, yang mungkin juga mewakili kehausan dari teman-teman yang sebenarnya pengen nanya, cuman mereka tidak bisa nih, gitu. Ya, Pak Mehmet, semua orang ketika mendengar kisah Pak Mehmet ini seperti from zero to hero ya, dari nol menjadi wow. Minus. Gitu. Ya. Dari minus gitu ya. Nah, itu banyak sekali orang yang malam ini kepengen seperti Pak Mehmet gitu ya. Namun terkadang seperti tadi Pak Mehmet cerita di awal Pak Mehmet mengatakan ini gampang, ini bisa gitu ya. Tetapi ternyata ketika berproses di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Nah, kali proses tersebut atau tantangan dan kendala tersebut membuat banyak orang patah semangat, putus asa begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa mungkin Pak Mehmet bagikan juga sebagai poin penting sebelum closing statement nanti ya, yang bisa dipakai oleh teman-teman semua yang malam ini menonton, bahwa harus pegangan dengan sesuatu nih. Nah, sesuatunya ini apa sebenarnya yang membuat Pak Mehmet ketika dihadapkan dengan proses tantangan yang begitu, ya katakanlah begitu berat, begitu ya, tidak mudah dalam kondisi ekonomi saat itu yang sedang sulit-sulitnya, tapi kok bisa maju terus gitu Pak. Banyak orang yang mundur, Pak Mehmet maju terus. Nah, apa sebenarnya tipsnya Pak? Yang pertama mungkin saya melihat 5 pilar penting Pak. 5 pilar penting yang ada di perusahaan CAR ini. Yang saya lihat dulu, ini wah Salim Group kata saya, perusahaan raksasa gitu. CAR ini. Satu itu. Yang kedua, tahun 75 kan udah 43 tahun. Itu pilar yang saya lihat. Perusahaannya dulu, company-nya dulu. Yang kedua mungkin legalitas. Saya pegang legalitasnya. Ada OJK dan AJI. Ketakutan saya di mana gitu. Itu yang bikin saya maju Pak. Itu yang bikin saya maju. Yang ketiga produknya.
Tadi saya cerita, setiap orang pasti meninggal, setiap orang pasti tua, setiap orang pasti sakit gitu. Yang keempat, marketing plan. Sebetulnya Anda semua jujur. Jangan pernah berpikir harus nabung 5 tahun. Tapi isi dari produknya yang harus Anda sampaikan. Pak, Bapak itu punya anak. Bagaimana kalau anaknya nanti mau kuliah? Bapak tidak punya tabungan seperti apa? Aduh, Pak, nabungnya 5 tahun. Jangan berpikir 5 tahun, terlalu sombong, kata saya. Bagaimana kalau kita besok meninggal? Itu mungkin yang saya tekankan. Itu dari 3 saja, itu sudah menjual, Pak. Dari 3 saja. Itu yang saya lakukan. Company, legalitas, produk. Kemudian sistem, Pak. Nggak usah nabung 5 tahun. Anda ngajak 7 nasabah saja. Udah, gratis. Bagaimana caranya? Saya turun, Pak. Begini cara mengajaknya. Jadi dikasih contoh, begini cara ngajaknya, begini caranya, langsung action ke lapangan. Kumpulin orang, biarin saya presentasi. Pakai kalender, pakai spidol. Nggak pernah saya punya laptop Infocus dari dulu. Pakai kalender, pakai spidol. Saya ceritakan company-nya, legalitasnya. Walaupun fotokopi, ya ternyata satu keyakinan. Yakin kepada diri sendiri, bahwa kita mampu. Yang kedua, yakin kepada yang Maha Kuasa aja. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Boleh sekarang renungkan. Kenapa 3i Network kok datang ke diri kita? Kenapa? Dari 250 juta penduduk Indonesia, kenapa kita yang terpilih? Mungkin bisa jadi renungan buat teman-teman semua. Nah, ketika kita terpilih menjadi member 3i Network, mungkin Tuhan sudah memilih bahwa kita sudah di jalur yang tepat, kendaraan yang tepat untuk meraih kekayaan itu. Meraih sukses itu. Resiko bisnisnya di mana? Nggak ada. Bohong kalau saya gagal di CHR. Salah, gagalnya di mana? Justru nikmatnya di bisnis ini, saya silaturahmi kemana-mana. Makanan nggak pernah beli. Minum kopi terkadang disuguhin di tiap rumah. Nggak punya ongkos, dikasih ongkos sama mitra, Pak. Kenapa? Karena saya memahami dulu itu, pilar itu. Dan yang kelima, kita punya sekarang, dulu nggak ada Mobis. Sekarang ada Mobis ya. Dengan adanya Mobis kita bisa lihat. Jujur atau tidaknya nasabah kita bisa lihat di portofolio, cek saldonya, kapan dia bayar gitu, Pak. Kan kelihatan. Ini membantu sekali saya. Jadi saya tanamkan tetap 5 pilar penting menjalankan bisnis 3i Network ini. Itu. Selain keyakinan kepada diri sendiri, keyakinan kepada yang Maha Kuasa. Itu mungkin Pak Pran. Baik, Pak Mehmet, sebagai segmen terakhir Pak, segmen closing statement Pak, agar mereka yang nonton pada malam ini sudah terbakar semangatnya, bisa langsung segera mengambil keputusan untuk melangkah. Karena biasanya langkah pertama ini yang paling berat. Mereka-mereka yang mungkin saat ini seperti Pak Mehmet dulu, mereka dalam kondisi ekonomi yang mungkin biasa-biasa saja, atau mungkin sedang terpuruk, atau ya mereka, aduh saya bisa nggak ya, saya takut gagal, dan lain sebagainya. Pak, saya berikan kurang lebih 3-4 menit untuk closing statement disertai dengan backsound ya Pak ya. Silakan Pak. Boleh. Jadi bagi teman-teman semua, saran saya jalankan bisnis 3i Network dari hati yang paling dalam, dari hati, dari sini, dari hati. Bukan dari hawa nafsu saja, tapi dari hati. Pentingnya insuran tadi, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita panjang umur. Kita tidak butuh itu sekarang. Kita ingin panjang umur. Dan siarkan itu. Yang kedua, pentingnya tadi diproteksi ya. Kita pasti tua, semuanya pasti tua. Tidak ada yang bisa terhindar dari hukum alam itu. Pasti tua. Makanya pentingnya berinvestasi. Dan saran saya, hindarilah orang-orang yang bermental miskin. Mereka punya masalah untuk semua solusi. Orang bermental miskin itu seperti itu. Mereka punya masalah untuk semua solusi. Beda dengan saya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, gitu aja. Bagi saya. Dan mari kita renungkan. Berapa usia kita sekarang? Apa yang Anda kerjakan sekarang? Sampai kapan Anda mampu mengerjakan bisnis yang Anda kerjakan sekarang? Apakah fisik Anda terus kuat? Saya jujur di 3i Network. Sebulan full saya pulang umroh nggak bekerja. Nggak bekerja. Fokus saya ibadah. Apa yang terjadi?
Naik Platinum Agency. Pernah saya sakit 1 bulan. Nggak bekerja sama sekali. Saya terbaring di rumah sakit. Bonus saya nggak turun. Jadi menurut saya pribadi, bisnis ini yang terlayak kita kerjakan. Banyak bisnis di luar sana, teman-teman semua. Tetapi kita modalnya berapa? Renungkan oleh teman-teman. 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Atau 15 tahun lagi. Apakah posisi kita mau sama? Apakah kita mau berada di dalam posisi yang sama? Minus. Banyak kekurangannya. Saya tidak mau. Yang harus direnungkan apa? Dulu nanti ketika kita sudah tua. Siapa yang ngasih kita biaya untuk makan? Kalau sudah tua. Bayangkan itu. 5, 10, atau 15 tahun ke depan, kita mau seperti apa? Ini jadi renungan buat kita semua. Maksimalkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa sehatmu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Itu pesan saya. Jadi, kalau seandainya kami berdua, Median, Mehmet dan Dian, dari dulunya bukan siapa-siapa. Dari dulunya tidak punya apa-apa. Tapi insya Allah, mohon doanya juga buat teman-teman semua. Saya doakan yang sekarang lagi di Tri Network mengalami hal yang sama pahitnya seperti saya. Yang berposisi agensi sampai dengan kebrot itu godaannya luar biasa berat. Jangan menyerah. Jangan mundur. Terus jalan. Ingat, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, insya Allah kita freedom. Insya Allah kita terbebas dari sulitnya kehidupan ini. Karena saya sudah buktikan 3 tahun. Fokusnya saya baru 3 tahun di bisnis Tri Network ini. Per bulan nggak pernah kurang dari 45 juta per bulan. Itu satu ID saya. Belum ID yang kedua, belum ID yang ketiga. Jadi teman-teman, sekarang tekad yang bulat. Mantapkan teman-teman hatinya dan pikirannya bahwa Tri Network solusi yang terbaik buat teman-teman semua. Buat saya untuk mencapai posisi yang kita impikan yaitu Crown Agency Indonesia. Ya, target saya maksimal 2020. Saya harus mengisi kuota Crown yang ada di Indonesia. Bahkan doakan kami ingin double Crown. Bukan hanya Crown, tapi double Crown. Kalau saya dengan Budian bisa, Pak Pran bisa, Pak Sandy bisa, semua yang hadir dan melihat live Zoom ini, saya katakan, Anda semua layak jauh-jauh lebih bisa daripada Mehmet. Jauh-jauh lebih bisa daripada Mehmet. Percaya ke saya, ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Itu saja pesannya mungkin dari saya, Pak Pran. Terima kasih, benar-benar bermanfaat bagi semua.